Biologi juga harus berbicara tentang menghindari bencana, mengurangi risiko kebencanaan. Itu salah satu fungsi dan tugas seorang geologis. Jadi nanti harus ada nanti di antara rekan-rekan ini yang menjadi ahli tentang mitigasi. Kemudian yang ketiga, konservasi. Konservasi itu berbicara tentang lingkungan. Bagaimana pemeliharaan lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman untuk hidup. Nah, ini nanti tiga hal yang akan saya singgung beberapa kali. Nah, latar belakang dari apa yang bisa saya sampaikan ini pertama kali adalah peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di dunia ini meningkat cukup tajam dalam beberapa dekade terakhir kemarin. Karena memang sudah, terutama setelah pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu dunia itu jumlah penduduknya meningkat cukup tajam. Dan tentunya mereka memerlukan sumber daya alam. Kita nanti berbicara tentang ekstraksi. Dan juga karena berbicara tentang masa depan, kita perlu strategi. Apa sih strateginya Indonesia? Dulu kita punya Pelita. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru itu ada yang namanya Pelita. Apakah Pelita sukses atau tidak? Tidak penting. Yang penting ada sebuah rencana. Setiap kali sebuah negara yang bagus untuk maju harus punya rencana. Tanpa rencana kita tidak akan kemana-mana. Apakah rencana itu harus selalu berhasil? Enggak. Apakah rencana selalu menghasilkan sesuatu yang paling bagus? Belum tentu. Tapi tanpa rencana Anda pasti gagal. Itu yang penting. Tanpa rencana Anda pasti gagal. Dengan rencana pun belum tentu berhasil. Ini yang harus disadari semuanya. Kemudian penyediaan lingkungan tentu saja karena penduduk itu perlu hidup di tempat, kita perlu lokasi, kita perlu tempat hidup, tempat berproduksi, pertanian dan sebagainya. Ini harus ada penyediaan lingkungan yang bagus. Kemudian peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Nah, ini intinya sebenarnya di dalam konservasi di dunia ini yang paling penting bukan konservasi produksi pertambangan, bukan produksi industri, bukan, tapi konservasi manusianya. Konservasi manusia itu artinya apa? Kalau tadi Pak ya bercerita produksinya naik, tapi suatu saat turun, tetapi waktu penemuannya sangat sedikit. Nanti saya tunjukkan penemuan minyak di Indonesia itu turun drastis, kebutuhannya naik, sehingga karena produksinya tidak bisa memenuhi, dianggap tidak bisa memenuhi konservasi, tidak bisa memenuhi kelangsungan. Tetapi yang lebih penting sebenarnya dikonservasi apa? Manusianya, orangnya. Asalkan tadi itu ketika produksinya sudah besar, diinvest balik kepada manusianya. Artinya diinvest balik itu dipakai untuk pendidikan, untuk kesejahteraan dan sebagainya, sehingga manusianya itu pinter, tidak masalah. Nggak punya resources, nggak masalah. Tadi diceritakan oleh Pak Karjaya, Jepang miskin, tapi sukses. Singapura nggak ada sumber daya alam, tapi bagus. Karena apa? Karena Anda punya resources, human resourcesnya, bukan natural resourcesnya. Jangan bergantung pada natural resources, tapi bergantunglah pada human resources. Ini penduduk dunia nanti. Penduduk dunia itu tahun 2050 itu akan di Indonesia akan sekitar 400 juta tahun 2050 kalau pertumbuhan penduduk seperti yang ada saat ini. Dan di bumi barangkali akan mendekati 10 miliar pada saat itu. Dan Indonesia menjadi nomor 3 mengalahkan Amerika dalam jumlah penduduk. Yang penting penduduknya bagus, yang penting pendidikannya bagus, yang penting orangnya mau kerja, karena akan mengalahkan semuanya.
Saat ini Cina itu sedang booming karena jumlah penduduknya banyak sekali. Nah, Indonesia nanti harus kita siapkan orang-orang ini. Nah, ini yang kata ini disebut sebagai demografi bonus. Barangkali ada yang tahu siapa itu nama Wijoyo Dini Sastro? Yang tahu nggak? Wijoyo Dini Sastro ini sebenarnya seorang ekonom, tapi lebih dikenal sebagai seorang demografer, ahli kependudukan. Padahal dia ahli ekonomi. Apa yang dia canangkan waktu itu? Program keluarga berencana. Program keluarga berencana itu dulu sekitar tahun 70-an, waktu saya masih kecil. Makanya saya keluarganya kecil. Saya cuma 2 anak adik. Karena ibu saya itu program keluarga berencana. Apa maksudnya program berencana? Ini yang merah, ini adalah jumlah yang ini warna yang merah ini adalah dependency ratio atau jumlah penduduk. Tapi yang lebih penting kalau lihat begini, yang bawah ini adalah jumlah penduduk yang usianya di atas 65 tahun. Yang ini jumlah penduduk yang tidak bekerja usianya kurang dari 15 atau lebih dari 64 tahun. Yang di atasnya adalah jumlah orang yang bekerja. Dan ini yang merah adalah dependency ratio. Artinya apa? Berapa jumlah penduduk yang bekerja dan berapa jumlah penduduk yang tidak bekerja. Karena dulu pas zaman Pak Wijoyo Dini Sastro sekitar tahun 70 itu mengerem jumlah pertambahan penduduk. Akhirnya saat kira-kira tahun 2020 hingga 2030 itu nanti saatnya jumlah penduduk pekerja, jumlah penduduk usia kerja jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak bekerja. Jadi itu adalah satu potensi besar. Kalau saya beli energi, saya beli sumber daya alam, saya beli bahan, mereka akan bekerja untuk menjadi mesin-mesin modern. Jadi mereka-mereka ini yang pada saat itu kira-kira ada sekitar 60-70% itu orang tenaga kerja. Siapa yang harus masih tenaga kerja? Yang saat ini aktif, tentunya mereka lah yang akan menjadi pengisi tenaga kerja ini. Dan ini ada sekitar sejumlah 160 sampai 180 juta. Bayangkan 180 juta penduduknya nanti kalau hanya sekitar 400. Jadi kalau ini berarti tahun 2030 2020 ini ada sekitar 60% penduduk Indonesia itu adalah pekerja. Di antaranya siapa? Ya, ini semua. Jadi nanti kira-kira tahun 2020 kan sudah mulai masuk usia kerja nih. Saya mungkin pensiun, nanti Anda yang bekerja. Nah, saya harus menyiapkan Anda, menyiapkan semuanya, menyiapkan bahannya, menyiapkan energinya. Makanya itu saat itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Arbaya tadi. Nah, ini salah satu strategi masa depan Indonesia untuk tahun 2025. Ini namanya P3EI. Memang ini secara legal, secara hukum belum ada dasar. Tidak seperti GBHN. Dulu GBHN kan ditentukan atau ditetapkan oleh MPR. Saat ini dunia politiknya sudah berbeda. Tapi paling tidak ini adalah salah satu visi Indonesia untuk tahun 2025. Yang penting itu kamu punya mimpi. Kalau tanpa mimpi, kamu nggak akan bisa cari kemana-mana. Arahnya nggak jelas. Paling tidak dengan mimpi kamu tahu mau kemana nantinya. Ini salah satu yang didefinisikan di dalam RJBN atau rencana jangka panjang pembangunan nasional. Ini yang ada di RJBN 2006 sampai 2025. Memang sampai 2025 ini yang sudah ditanamkan. Kemudian tahap-tahapannya mulai 2011 sampai 2015 persis seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Karjaya. Yang penting quick win, yang penting cepet-cepet aja dulu lah, cepet-cepetan. Memang benar itu seperti Pak Karjaya cerita untuk memproduksi minyak sejak eksplorasi sampai mendapatkan ketemu itu lebih dari 20 tahun. Nanti saya punya jamnya, nanti saya tunjukkan. Jadi artinya ini ada